Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Hamid dengan NIM 2114030016. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kelompok 4, yakni tentang pemahaman demokrasi Pancasila. Saya di sini akan menjelaskan 2 poin tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan asas-asas demokrasi Pancasila. Langsung saja masuk ke poin pertama, yakni prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dapat menolak ateisme, liberalisme, dan sekularisme. Dan setiap warga negara Indonesia juga berhak memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya suatu unsur paksaan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat. Berikut kedaulatan rakyat dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara. Salah satu faktor terjadinya demokrasi yang ideal adalah karena adanya kecerdasan dan partisipasinya lapisan masyarakat terhadap politik negara. Yang kelima, menganut sistem pembagian kekuasaan yang bertumpu kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Yang keenam, menetapkan prinsip rule of law atau hukum sebagai prinsip utama dalam menjalankan sistem politik dalam demokrasi agar sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Yang ketujuh, menjamin otonomi daerah. Hal ini dikatakan karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kedelapan, berkeadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kesembilan, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama diciptakannya sistem demokrasi Pancasila ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara merata agar nantinya nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila tidak menimbulkan panic yang produktif. Yang 10, sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak. Artinya, setiap warga negara bebas dalam menyatakan pendapatnya tanpa adanya unsur tekanan apapun. Setelah masuk yang kedua, poin kedua, asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan, yaitu asas yang berdasar pada kesadaran yang terdapat kecintaan terhadap rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai jiwa kerakyatan atau dalam arti kata untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. Yang kedua, asas musyawarah. Maksudnya adalah untuk meraih mufakat, yaitu asas yang berdasarkan pada penampikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dalam untuk mencapaikan mufakat yang dilaksanakan dengan adanya kasih sayang dan pengorbanan demi terwujudnya suatu keinginan bersama dan tercapainya sebuah kebahagiaan untuk suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan asas-asas demokrasi Pancasila. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.